Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode kedua. Selamat datang juga di channel YouTube aku. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe juga. Karena subscribe itu gratis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sama-sama yaitu apa itu pin analog dan apa itu pin digital. Oke. Sekarang kita lihat dulu di mana itu pin digital dan di mana itu pin analog. Nah, pin digital itu kita ambil contoh di Arduino Uno ya. Nah, pin digital itu ada di sini ini. Ini ada, kalau ada tulisannya digital ya udah jelas di sini, tapi kalau nggak ada, nah biasanya pin digital itu kalau di Arduino itu jumlahnya ada 13. Ini di sini. Dari 0 sampai 13, oh. Berarti ada 14. Dari 0 sampai 13. Nah, habis itu pin analog itu ada di sini. Nah, tandanya apa? Dia di depan itu ada tulisannya A ini, analog. Nah, terus selanjutnya kita belajar dulu itu input dan apa itu output. Nah, input itu dia masukan di mana misalkan nih kita punya sensor. Nah, sensor ini kan dia menerima masukan kan, masukan apapun itu, masukan. Nah, ini namanya itu input, di mana nanti input ini dia akan diproses oleh Arduino ini. Nah, selanjutnya dari Arduino ini setelah diproses dia kan pasti ada keluaran. Nah, keluarannya itu namanya output ini. Nah, selanjutnya kita belajar digital dan analog. Apa itu digital? Bagi kalian yang pernah belajar digital itu ada digit, itu ada 0 sama 1. Jadi binari gitulah. Nah, di digital ini dimaksudnya juga sama. Nah, ini ya. Bentuk sinyalnya itu kayak gini. Sini 1, sini 0, sini 1, sini 0 kayak gitu. Jadi di sini tuh nggak ada gradien, cuman ada dua nilai doang. Kalau 1, kalau nggak 1 ya 0. Sebenarnya analog. Nah, kalau analog itu sinyalnya continue dan bentuk grafiknya itu, bentuk sinyalnya itu kayak gini. Nah, dia continue. Kayak gini. Di sini ada gradiennya antara puncak 1 dan puncak 2. Jadi di sini ada data yang terus berubah gitu. Karena ada gradiennya. Misalkan ini ada grafik kayak gini. Nah, kalau nilai di sini, nilai sini aja deh biar gampang kelihatan. Sini, ini kan berarti sini kan. Nah, terus kalau sini kan turun ke sini sama ke sini. Nah, kan kalau dia gradien kan dia geser dikit nilainya berbeda gitu kan. Nah, tapi kalau pin digital dia lurus nih. Di sini 0. Tapi kalau dia geser sedikit aja dia udah 1, nggak ada perbedaan. Jadi nggak ada gradien, datanya itu cuman 1 sama 0 lah, intinya cuman 2 doang. Selanjutnya kita belajar input digital dan analog. Nah, input itu ada. Jadi tadi kan kita udah belajar pin digital dan pin analog itu di mana kan? Nah, pin digital sama pin analog itu dia bisa berfungsi sebagai input dan bisa berfungsi sebagai output. Nah, selanjutnya kita bahas lebih lanjut aja apa itu input digital dan input output analog dan digital. Nah, pertama kita belajar digital input. Nah, tadi kita udah belajar bahwa input itu dia masukan. Dan kalau digital itu ada dua keadaan. Nah, jadi
digital input itu masukan yang terdiri dari dua keadaan, yaitu apa? High dan low. Nih, contohnya apa? Contohnya itu ada sensor PIR. Nah, sensor PIR itu dia sensor yang mendeteksi pergerakan dengan inframerah. Kalau ada pergerakan, dia menghasilkan nilai 1 atau high. Dan kalau nggak ada pergerakan, dia menghasilkan nilai 0 atau low. Nah, selanjutnya digital output. Nah, digital output itu sama kayak digital input tadi, tapi dia bedanya keluaran. Keluaran yang terdiri dari dua keadaan. Digital output ini kita sering banget pakai. Nah, kemarin kita udah belajar itu di LED. Dan selain itu ada buzzer, relay, dan banyak sebagainya. Pokoknya digital output ini banyak banget digunain. Nah, selanjutnya kita akan belajar apa itu pin analog input dan apa itu analog output. Jadi analog kan tadi continue. Kalau input kan dia masukan. Jadi analog input itu dia masukan yang continue. Masukan yang terdiri dari sinyal yang continue. Jadi misalkan kalau digital kan tadi dia 1 atau 0 gitu kan. High, atau hidup, atau low. Kan atau mati gitu kan. Nah, tapi kalau analog input ini dia bisa nilainya itu bernilai 1, 2, 3, 4, 5 atau 501, 502, 506 gitu kan. Jadi nilainya tuh continue kayak gitu. Nah, contohnya itu apa yang sensor yang menghasilkan nilai continue itu? Contohnya itu sensor LDR, sensor kelembapan tanah, sensor suhu. Nah, terus ada analog output. Nah, analog output ini dia keluaran yang terdiri dari sinyal continue. Penjelasannya kayak tadi, sinyal continue itu cuman dia keluaran. Jadi, kalau ini dari input kan, input, terus diproses sama Arduino sini. Nah, keluarannya ini dia sinyalnya itu output, sinyalnya itu analog. Nah, kayak gini tadi, bisa 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, contohnya itu apa? Motor driver, servo gitu. Nah, mengenai analog output ini, di Arduino itu udah disediakan pin PWM. Nah, itu pin yang dia mengurus dari digital ke analog seperti itu. Atau kalau misalkan kadang ada yang nggak bisa langsung lewat Arduino, dia harus butuh digital analog convert DAC eksternal. Contohnya ini DAC eksternal itu contohnya motor driver ini. Udah sekian itu aja episode kali ini. Bagi teman-teman yang baru gabung silahkan di subscribe. Kalau teman-teman ada request besok kita belajar apa, bisa ditulis di kolom komentar. Kalau aku ada salah dalam nyampeinnya, tolong dikoreksi di kolom komentar, kita belajar sama-sama. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu.